Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Al-Ijah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, terlebih menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan puasa ini semua urusan kita semua dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa jumpa kembali bersama sahabat Al-Ijah, dan tentunya saya tidak sendirian di sini. Alhamdulillah sudah ada narasumber yang insya Allah akan menemani kita kemungkinan 30 menit ke depan insya Allah, yang mana akan membahas topik-topik insya Allah yang menarik ya. Insya Allah pada kesempatan ini yang mana kita podcast hari kedua dalam rangkaian kegiatan Ramadan di Yayasan Al-Ijah. Insya Allah untuk materi pada hari ini yaitu tentang Ramadan menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian dalam beribadah. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa jumpa kembali di podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini selalu bisa terus menginspirasi sehingga kita sama sahabat Al-Ijah bisa terus silaturahim, baik itu secara langsung maupun melalui podcast ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sahabat Al-Ijah dimanapun berada, insya Allah sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, saya tidak sendirian di sini, tentunya insya Allah ditemani oleh pemateri yang sudah hadir di hadapan saya, yang mana mungkin bagi sahabat Al-Ijah beliau ini tidak asing ya, insya Allah sudah sering kita jumpai di berbagai kesempatan, di berbagai acara dan kegiatan yang ada di Yayasan Al-Ijah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Ketua Yayasan Al-Ijah Serang, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin SAG MSI. Mohon izin sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut, saya mungkin izin sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Tata juga? Alhamdulillah khair Ustadz. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Ustadz ya dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita Ustadz, saya ucapkan terima kasih nih di sela-sela kesibukan dan mungkin di schedule Ustadz yang begitu padat. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbincang nih Ustadz, insya Allah terkait Ramadan menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian dalam beribadah. Mungkin bagaimana kita telah lalui bersama insya Allah pada kesempatan hari ini, yaitu hari yang ke-13 ya. Ke-13 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana sangat erat sekali di sini Ustaz, topik kita yaitu puasa atau Ramadan ini menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian. Jadi mungkin sahabat Al-Ijah juga ingin tahu nih Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita membangun kesadaran kedisiplinan, kemandirian, sehingga nanti
tidak hanya Ramadan begitu Ustaz, tidak hanya Ramadan, tapi efeknya ini insya Allah laksanakan ketika Ramadan dan akan berefek ke 11 bulan yang akan datang. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Mungkin mohon pencerahannya dari Ustaz mungkin melalui podcast ini. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat Al-Hijjah dimanapun berada, dan tentunya pembawa acara kita Bapak Tata Suparta yang alhamdulillah pada hari Pak Tata Suhendra yang hari ini menemani kita. Tentunya yang pertama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir menyaksikan kegiatan podcast Al-Hijjah di layar televisi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga salawat dan salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, juga kita semua yang hadir dimanapun berada. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah. Amin. Sehingga ketika meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Hijjah dimanapun berada, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Tata tadi terkait Ramadan. Yang pertama tentunya kita harus selalu bersyukur nih. Kenapa bersyukur? Karena alhamdulillah kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bahkan hari ini kita bisa sampai ke hari ke-13. Ya, maka syukur itulah yang akan meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur ini tentunya kreativitas, kedisiplinan akan tumbuh. Di mana Allah telah menuliskan dalam ayat suci Al-Qur'an tentang puasa ini di dalam surat Al-Baqarah ya 183 ya. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ini adalah memang ayat yang sudah fenomenal bagi umat Islam semua tentang perintah melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini ada kata kuncinya. Ternyata di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman. Jadi perintah puasa ini memang khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi sungguh lembut sekali Allah menyebutkan hai gitu. Orang-orang beriman, puasalah kamu gitu. Ternyata di sini ada konteks tentang disiplin. Ya Pak Tata. Kedisiplinan dan kemandirian. Ya, pertama kedisiplinannya apa? Dari hasil ini ternyata kedisiplinan yang tercipta adalah bahwa umat Islam punya rasa disiplin. Apa disiplinnya? Menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan perintah Allah berbentuk puasa. Karena puasa ini ternyata sudah dilaksanakan pada umat yang sebelumnya. Maka umat-umat sekarang ini disiplin, gitu. Melaksanakan disiplin perintah Allah, bahwa umat sekarang harus menjalankan perintahnya, yaitu dengan kesadaran sendiri. Tentunya umat Islam melaksanakan ibadah puasa setiap bulan Ramadan. Dan puasa ini tentunya banyak hikmahnya, ya, banyak yang akan kita dapatkan hikmahnya. Itu juga salah satunya bagaimana umat Islam bisa menjalankan perintah Allah. Ini salah satu konsep disiplin. Yang kedua, konsep disiplin di sini adalah bisa menjaga waktu. Ya. Bagaimana selama waktu 24 jam di bulan Ramadan ini harus disiplin juga. Gitu. Mulai dari bangun tidur
sampai tidur kembali, berapa amalan yang harus dilaksanakan dari mulai buka puasa ya, kemudian sahur, menjalankan ibadah tarawih, Tarawih. kemudian bisa juga menjalankan tilawah Al-Quran. Ini kalau tidak disiplin, terlewat kita. Orang seharian tidak makan gitu ya. Kemudian tidak minum, bahkan berbicara pun harus hati-hati, terbatas. Kalau nggak disiplin, mungkin bicaranya asal bicara saja. Tapi karena kedisiplinan itulah, maka dia berhati-hati gitu. Maka dia ketika makan pun pada waktunya dia makan ketika waktu buka. Nah, inilah konsep-konsep disiplin bagaimana di dalam Ramadan itu dilaksanakan oleh kita semuanya. Baik. Luar biasa, Ustaz. Menarik sekali ya, Ustaz. Ya. Saya ingin lebih menarik seperti yang disampaikan Ustaz terkait pahala-pahala yang tadi disampaikan ya, terkait ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, bagaimana konteksnya kita memanage waktu, memanage pola aktivitas kita selama Ramadan agar supaya ibadah-ibadah itu bisa kita lakukan dengan maksimal gitu, Ustaz. Nah, konteksnya gini, Ustaz, ingin saya lebih membahas lebih dalam kepada bagaimana ketika kita bisa disiplin itu lebih kita terapkan dalam kehidupan kita. Contoh nih, ketika saya sampaikan kata Ustaz tadi, puasa itu bisa menumbuhkan kedisiplinan dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian seperti contoh sholat 5 waktu. Nah, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita ketika panggilan azan itu berkumandang seperti itu. Bagaimana ketika kita mendisiplinkan untuk tilawah dari membagi waktu di tengah aktivitas kita sehari-hari gitu. Bagaimana supaya amalan-amalan itu tidak kita lewatkan tadi itu, Ustaz. Ini menarik bagi saya gitu tuh. Karena untuk memanage waktu itu luar biasa, Ustaz ya. Hal yang sangat mudah dikatakan, tapi untuk dipraktekkan perlu perjuangan seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana tips menurut Ustaz nih cara memanagenya biar amalan-amalan ibadah kita di saat Ramadan, baik saat Ramadan maupun pasca Ramadan bisa maksimal seperti itu, Ustaz. Wah, menarik sekali nih Pak Tata. Bagaimana memanage waktu di bulan Ramadan agar efektif, berkualitas gitu ya. Betul. Karena kalau tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka kita harus maksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ini sangat singkat sekali. Hadirnya bulan Ramadan cuma 30 hari ya. Atau 29 hari. Nah, ini waktu sampai sekarang udah 13 hari kita nih ya melaksanakan. Nah, dari 13 hari ini apa sih yang sudah kita lakukan? Maka yang pertama adalah kita kembali kepada niat kita. Bagaimana niat ini menjadi fondasi awal kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu diawali dengan niat yang benar. Kalau niat dengan yang benar, insya Allah akan menjadi habit dalam kegiatan kita, di dalam hati kita akan menjadi sebuah kinerja yang baik. Kebiasaan gitu ya, Ustaz ya. Refleks yang tidak harus ini lagi, jadi udah terbiasa dengan tersendirinya gitu, Ustaz ya. Jadi ada rasa kebahagiaan ketika umpamanya kita punya keikhlasan yang tinggi. Nah, jadi niat dibarengi dengan keikhlasan. Nah, antara niat dengan keikhlasan ini harus menyatu gitu, sehingga akan timbul produktivitas kinerja kita. Bagaimana setiap 24 jam ini kita produktif. Jam berapa kita tilawah, bahkan berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran, udah punya targetan. Dari awal Ramadan itu kita udah punya targetan ya. Berapa kali terus kita juga kemandirian ini adalah dalam hati kita harus punya kemandirian yang maksimal. Kalau tidak mandiri, kegiatan itu akan terlewat begitu saja gitu ya. Karena mungkin pada suatu saat kita ingin membutuhkan orang, tapi kalau puasa ini memang benar-benar pure melatih kemandirian kita nih. Bagaimana kita tilawah dengan kemandirian kita,
kemudian puasa kita dengan mandiri, sehingga orang lain puasa kita harus menjalankan dengan maksimal gitu. Jadi punya niatan yang ikhlas, punya niat yang terbaik bahwa ingin tahun ini kita ingin menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal gitu. Sehingga produktivitas amal kita di samping kita bekerja, tapi nilai-nilai ibadah puasa ini tidak terlewatkan gitu. Kita mungkin ibadah Ramadan ini banyak kemudahan, Allah beri kemudahan kepada kita semua ya. Di bulan Ramadan itu banyak kemudahan. Maka yang pertama tadi, niat karena Allah dengan penuh keikhlasan akan menjadi habit kita dalam produktif bekerja kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa ini. Jadi jika kita melakukan sesuatu itu maksimal atau tadi itu bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah segala aktivitas mungkin bisa terlaksanakan dengan baik ya Ustadz ya. Sebagaimana emang dalam syariat Islam untuk kedisiplinan itu sangat ditekankan ya Ustadz ya. Terutama nanti setelah kedisiplinan menimbulkan kemandirian, insya Allah mudah-mudahan sahabat Al-Izzah juga Ustadz bisa melalui podcast ini kita bisa bersama-sama ini ya. Bukan artinya untuk ini tapi bisa bersama-sama untuk mengoreksi diri kita masing-masing gitu. Bagaimana artinya kita selama ini, artinya yang bisa mengukur sampai mana, sejauh mana kondisi kita saat ini kita sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa memperbaiki diri, terutama dalam beribadah, lebih disiplin dalam beribadah, lebih mandiri dalam ibadah. Baik Ustadz, untuk selanjutnya mungkin menarik ya di sini kadang dari apa ya ada berusaha kedisiplinan itu melatih kedisiplinan itu tadi diawali kadang awalnya berat tuh Ustaz. Nah, bagaimana kalau menurut Ustaz tadi menjadi habits ya, menjadi sesuatu yang benar-benar udah terbiasa dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya tuh untuk pertama kan kadang-kadang berat tuh Ustaz. Berat banget untuk membiasakan contoh hal kecil. Mungkin dari Ramadan ini kita lebih bisa belajar contoh tepat sholat 5 waktu gitu Ustaz. Tepat ketika pas waktunya gitu. Ketika azan kita mungkin kalau lagi tilawah di masjid bisa langsung kita kan berjamaah gitu. Nah, bagaimana ini kita tularkan atau kita aplikasikan setelah pasca Ramadan nih Ustaz. Kadang-kadang kita insya Allah ketika bulan Ramadan kan kolektif nih bersama-sama di masjid, musola ataupun tempat ibadah yang lain-lain, kita istilahnya bersama-sama, ada teman, ada kelompok yang bisa saling menyemangati. Tetapi pasca Ramadan kadang kita lupa, terlena lagi Ustaz. Nah, bagaimana untuk menjaga keistiqomahan itu Ustaz? Menjaga keistiqomahan agar supaya pola-pola di Ramadan ini artinya kebiasaan-kebiasaan baik ketika Ramadan ini kita terus pertahankan, bahkan kita coba untuk tingkatkan di pasca Ramadan ini gitu Ustaz. Mungkin mohon tipsnya dari Ustaz untuk kita dan sahabat Al-Izzah Ustaz. Ya, sahabat Al-Izzah dimanapun berada, memang untuk berbuat baik itu sangat berat sekali ya. Tapi yang pertama adalah kita harus memaksakan terlebih dahulu. Melaksanakan sholat 5 waktu itu memang berat, tapi kita berusaha dimaksimalkan usaha itu dengan maksimal, tepat waktu gitu tepat saja. waktu. Jadi kita dalam otak kita bagaimana nih sholat, kita udah usahakan tepat waktu. Ketika lagi rapat tiba-tiba ada adzan, kita langsung berhenti. Ketika kita lagi bawa motor lagi adzan, kita usahakan berhenti. Ketika kita lagi berjualan, ketika ada adzan, langsung berhenti. Ketika kita mengajar, kemudian di sekolah atau lagi belajar di kelas, ketika dengar adzan, langsung berhenti. Nah, ini memang harus diawali, dipaksakan. Disiplin tadi itu, ya. Ketika sudah dipaksakan, lama-lama menjadi kebiasaan, maka akan lebih mudah kita menjadi habit tadi itu ya, sehingga waktu lima waktu ini bisa terkelola dengan baik. Ketika kita bisa mengelola sholat 5 waktu dengan tepat waktu, maka kegiatan memanage apapun itu akan lebih mudah gitu. Karena ini memanage bertemu dengan Allah gitu.
Ketika 5 waktu ini di-manage dengan baik, tepat waktu, maka ini kita lebih mudah mengerjakan apapun pekerjaan keduniaan. Dan ini kendalanya kita ini memang tantangannya di era sekarang ini tantangan berat sekali. Tapi kita harus punya tip ya. Makanya kita ketika ini harus punya jadwal. Jadwal umpamanya kita sebelum kegiatan itu setiap hari membuat jadwal. Ini jadwal ini adalah dalam rangka mengevaluasi kita sejauh mana kegiatan kita. Nah, sehingga dengan terjadwal itulah mudah-mudahan ada rel gitu. Ke arah mana gitu. Ada yang mengingatkan kembali gitu. Di samping itu juga kita harus ada teman juga nih. Teman yang sering mengingatkan kita. Ketika waktu sholat, ayo teman. Nah, teman ini menjadi sangat penguat kita juga ya. Ketika di kantor atau dimanapun, ini teman-teman yang sekitar kita ini akan menjadi penguat kita untuk melaksanakan, membiasakan ibadah kepada Allah dengan tepat waktu, sehingga kita semuanya bisa memanage dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa ya sahabat Elijah. Sangat banyak sekali pencerahan atau ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan gitu. Bagaimana tadi cara memanage waktu, memaksimalkan amalan-amalan kita pada bulan suci Ramadan. Ustadz, menarik sekali. Saya ingin melihat lebih dalam lagi dari contoh kita kepada mungkin pembiasaan karakter baik ini sejak dini saja. Contoh kita sebagai orang tua ataupun pendidik gitu tuh. Bagaimana kita bisa menularkan ini itu kepada generasi-generasi yang akan datang atau generasi-generasi penerus. Jadi supaya generasi penerus ini mempunyai karakter disiplin yang kuat, kemandirian yang tangguh gitu tuh. Jadi ketika mereka menjadi penerus suatu bangsa ataupun generasi penerus, nanti siap secara lahir maupun batin. Nah, bagaimana tuh Ustaz, tips bagaimana menerapkan sejak dini perilaku kedisiplinan ini, kemandirian beribadah ini, agar supaya anak-anak kita atau generasi penerus ini jadi ngerasa punya beban, bukan beban moral, punya kebiasaan yang bagus, sehingga mereka tanpa pantauan dari orang tua, baik orang tua, guru, dan siapapun akan mengkarakter dalam diri mereka. Nah, bagaimana itu Ustaz, menurut Ustaz? Ya, yang pertama adalah bahwa buah dari puasa itu adalah la'alakum tattaqun, yang bertakwa ya. Jadi ujungnya itu bertakwa gitu. Takut kepada Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah dengan maksimal. Ini dari buah dari melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagaimana sih tipsnya kita agar generasi ke depan ini bisa melaksanakan apa itu kegiatan Ramadan di pasca bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah tentunya mereka harus tetap dibekali dengan keilmuan ya. Ilmu yang mengantarkan mereka untuk lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disitulah mereka lebih kuat lagi. Yang kedua adalah harus punya model. Ada model, role model orang tua gitu ya. Jadi orang tua, kalau orang tua menjadi model yang terbaik, insya Allah mereka akan menjadi generasi penerus yang baik ya. Maka dari sekarang orang tua ini memang harus menjadi model yang terbaik buat anaknya gitu ya. Bagaimana dia mencintai Allah, bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Allah. Ketika itu dilaksanakan oleh orang tua, maka generasi berikutnya akan mengikuti. Walaupun memang di era sekarang itu banyak tantangan yang berat ya, dengan media sosial yang begitu padat, dan semua anak pasti tentu punya HP ya dan sebagainya. Ini tantangan yang terberat. Tapi ketika orang tua mengawalnya dengan maksimal ya, yaitu sebagai figur, kemudian pengontrol, sehingga orang tua ini mudah-mudahan menjadi sahabat juga, sahabat bagi anak-anaknya, sehingga mereka punya rasa kedekatan dengan orang tua,
dan menjadi model. Modelnya itu ya bukan modelnya seperti artis, tapi model yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di bulan Ramadan lewat, anak ini bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya, sholat tepat waktu umpamanya, kemudian menjalankan tilawah, kemudian berbagi, karena di bulan Ramadan ini memang melatih untuk sosial. Bagaimana kita merasakan ketika bulan puasa ini, dirasakan haus dan lapar gitu, terasa bagaimana sih. Maka kita ini semuanya memang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbagi dengan orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, disinilah harus diterapkan ketika dia setelah bulan puasa lewat, maka kegiatan-kegiatan sosial, kemudian kegiatan ibadah yang maksimal itu harus dijaga ketat gitu ya. Biasanya ya akan terjadi begitu saja lewat. Maka peran orang tua ini nih melatih kemandirian kepada anak-anaknya ini harus dilatih. Mumpung kesempatan sekarang ini Allah berikan kesempatan kemudahan di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal nanti harus dikawal dengan maksimal. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya luar biasa ya. Ini mungkin bagaimana kita caranya menjadikan bulan Ramadan ini bulan tarbiyah seperti itu Ustadz ya. Bulan pendidikan, baik itu pendidikan bagi diri kita sendiri maupun pendidikan bagi anak-anak ataupun generasi yang akan datang seperti itu Ustadz. Baik Ustadz, tadi menyinggung menarik ya mengenai tadi kata Ustadz terkait HP tadi itu salah satu efek globalisasi tentunya ya yang tidak bisa kita tolak gitu tuh, hanya mampu kita manage untuk diri kita sendiri gitu. Nah, efek globalisasi ini terutama seperti contoh realnya itu HP ini Ustaz. Kadang tidak hanya anak-anak, kita juga orang dewasa gitu ya seperti itu. Kadang emang lupa gitu, lupa. Kadang terabaikan. Kita lebih banyak berinteraksi dengan HP kadang-kadang. Jadi ketika kita bisa, mungkin kalau Indonesia mau melaksanakan suatu survei, setiap orang itu aktivitas sehari-harinya dengan HP kemungkinan akan tinggi gitu ya. Baik itu pastinya ada aktivitas yang positif dan negatifnya Ustadz. Nah, saya ingin melihatnya gini Ustadz, efek globalisasi ini cenderung ada positifnya dan ada negatifnya juga, terutama tadi dalam membentuk kedisiplinan dan kemandirian saja. Kadang kedisiplinan ini yang tersita gitu karena dengan kita sering asiknya bermain gadget, padahal ada yang lebih kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih prioritas gitu yang harusnya kita laksanakan, baik kita maupun mungkin anak-anak kita lah, contoh siswa-siswi gitu seperti itu. Nah Ustadz, bagaimana tuh cara membatasi kita tadi tuh kaitannya dengan memanage waktu tadi itu, membatasi agar kita supaya produktif nih menggunakan HP ini, mungkin bisa waktu yang tersita ketika kita main gadget itu sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan ini bisa kita maksimalkan untuk bertilawah, untuk berzikir, untuk beriktikaf nanti. Nah, bagaimana tuh Ustaz untuk membatasi prioritas kita apa? Jadi sehingga target-target kita, baik ini nanti yang kita targetkan masing-masing di bulan Ramadan maupun seperti tadi kata Ustaz sampaikan supaya menjadi habit ya pasca Ramadan itu, bagaimana Ustaz kira-kira? Terkait masalah HP ya. Efek buruknya globalisasi tadi itu Ustaz, terkait kedisiplinan dalam menumbuhkan kedisiplinan gitu manajemen. Ya, memang tadi itu ya HP juga ada efek positif dan negatif ya. Semua orang sekarang seluruh dunia itu namanya gadget itu punya ya semuanya ya. Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa ya. Mulai dari kampung sampai kota. Iya, dari kampung sampai orang kota gitu. Bahkan satu orang bisa sampai 2, 3 gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola ini jangan sampai kita terlena gitu ya. Terlebih anak-anak sekarang ini kecanduannya, sehingga kemandiriannya itu terlewat begitu saja.
Nah, Hmm. nah maka ini peran orang tua ini sangat penting sekali ya untuk membatasi bagaimana dia bisa memegang ini minimal 1 hari 1 jam umpamanya. Ini harus memang disiplin juga. Jadi ada kesepahaman antara orang tua dan anak untuk kita juga sama ketika orang dewasa eh, bagaimana ini kita kadang-kadang banyak sekali ketika mau melaksanakan sholat 5 waktu saja ya itu HP udah di kantong tuh ya di mana gitu ya sehingga tidak konsentrasi lagi ketika melaksanakan Ibadah. ibadah sholat Apalagi gitu. berdering. Berdering gitu ya. Wah, luar biasa ini mengganggu. Mengganggu. Makanya baiknya ketika mau melaksanakan sholat ya simpan aja di kotak di mana gitu ya jangan sampai konsentrasi sholatnya itu terganggu gitu ya atau dimatikan gitu ya. Ini untuk konsentrasi kita kepada Allah itu lebih maksimal gitu. Paling sholat ya 5 menit ya. Paling paling lama. Paling lama 5 menit ya. Tapi terganggu oleh HP. HP. Maka HP itu ya menjadi memang positifnya bisa mencari informasi-informasi lebih aktual juga banyak gitu ya. Iya. Bisa juga dijadikan bisnis sekarang kan Iya, betul. untuk HP. Tapi untuk mencari keilmuan juga ada di HP. Tapi negatifnya itu yaitu kita kecanduan gitu ya. Sehingga amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu kadang-kadang terabaikan. Kita lalai gitu ya, kita lalai. Bahkan mau belajar pun kadang-kadang anak-anak itu udah karena lihat HP jadi malas gitu tuh. Nah, ini juga harus di-manage oleh orang tua, bagaimana orang tua bisa bekerja sama dengan anak gitu ya, supaya berapa jam, berapa menit bisa boleh megang HP. Ada orang tua yang memang ketat ya, umur 18 tahun baru boleh megang HP. Dan sebagainya, tapi itu macam-macam orang tua ya. Intinya kita bagaimana orang tua dengan anak bisa bekerjasama memaksimalkan tidak kecanduan gitu, kecanduan HP itu. Jadi ada kerjasamanya nih. Jadi ada kerjasamanya itu antara anak dengan Kontrol itu tetap iya, ada gitu iya, saja. kontrol itu ada sehingga belajar iya anak ya. Kita juga ketika ibadah kepada Allah maksimal gitu ya. Kerja juga maksimal gitu. Kadang ketika kerja kita juga kan terus ya sampai lupa dengan pekerjaan kita yang sebenarnya karena ngelihat macam-macam di HP kita ya. Nah ini memang harus punya jadwal tersendiri ya. Yes. Jadwal yang harus kita buat sehingga kita terjadwal kegiatan-kegiatan kita disiplin dengan penuh tanggung jawab gitu. Yeah. Baik, terima kasih Ustadz atas tips-tips dan pencerahannya. Ya, mudah-mudahan sahabat Alijah melalui podcast ini kita bisa mengambil pelajaran atau sama-sama belajar mungkin Ustadz ya untuk terus selalu memperbaiki diri kita masing-masing, kemudian bisa memaksimalkan atau memanage waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita pada tahun ini masih bisa berpuasa Ustadz ya, bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini karunia dan nikmat Allah yang luar biasa bagi kita semua, dan bagaimana kita cara mensyukurinya yaitu dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah yang maksimal, yang terbaik bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sangat luar biasa pertemuan podcast kedua ini. Sebenarnya sih masih pingin ini Ustadz ya berlama-lama, tapi karena waktu juga sudah mungkin bisa kita ini mohon untuk closing statement mungkin Ustadz ya sebelum kita akhiri, untuk closing statement dari Ustadz terkait bagaimana tema kita pada hari ini yaitu Ramadan menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian dalam beribadah. Mangga Ustadz. Ya baik sahabat Alijah dimanapun berada, yang pertama tentunya tadi ya kita harus bersyukur atas nikmatnya Allah berikan kepada kita, terutama kita hadirnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal, di mana akan timbul kedisiplinan kita. Pertama adalah disiplin karena menjalankan perintah Allah. Kedua adalah menjalankan waktu dengan maksimal. Ketiga adalah
disiplin dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemandirian itu akan timbul ketika kita laksanakan di bulan puasa Ramadan ini, dan hasilnya la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang disiplin tentunya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya kemandirian. Itulah orang-orang bertakwa. Maka mari kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan dan materinya pada podcast kali ini. Sahabat Alijah, alhamdulillah dengan tadi disampaikannya closing statement dari narasumber kita, yaitu Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Muhammad Arifin SAG MSI. Alhamdulillah podcast kita mungkin kita akhirin Ustadz. Mungkin insya Allah nanti untuk hari-hari berikutnya akan disambung oleh podcast-podcast yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang menarik juga. Mungkin sahabat Alijah, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, tentunya dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya dan keluangan waktunya dalam acara podcast ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagaimana kita cara memperbaiki diri kita tadi agar supaya tadi disampaikan oleh Ustadz, pangkal tujuannya itu jadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Mungkin kita tutup saja Ustadz untuk pertemuan podcast pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan juga kepada sahabat Alijah dimanapun berada. Mudah-mudahan dari pertemuan podcast ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan manfaat-manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.